Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya terhadap kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sisri Aulia Rahma dengan NIM 23129254. Baik, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Sri Wahyuni dengan NIM 23129087. Yang kedua, Sri Bunga Nasution dengan NIM 23129086. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat sastra anak. Baik, sebagai pemateri pertama dengan saya sendiri, kita pada topik pertama tentang pengertian sastra anak. Dalam bahasa Sanskerta, yakni kata sas yang berarti mengarahkan, mengajar, dan memberi petunjuk serta instruksi. Sedangkan kata tra menunjukkan alat atau diartikan sebagai untuk mengajar, buku petunjuk, atau pengajaran. Sedangkan menurut Sapardi Djoko Damono, sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Sastra juga menampilkan gambaran kehidupan manusia dan kehidupan tersebut adalah suatu kenyataan sosial. Baik, materi kedua yaitu sastra anak. Menurut B. Durgiantoro, sastra anak adalah sastra yang secara emosional, psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak yang berangkat dari fakta konkret yang dapat diimajinasikan. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Wahyuni. Kepada Sri Wahyuni dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai ciri-ciri sastra anak. Karakteristik atau ciri-ciri sastra anak dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama segi kebahasaan. A. Struktur kalimat. Cerita anak biasanya menggunakan kalimat sederhana. Dapat berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah sederhana. Dalam sastra anak, lebih banyak dijumpai kalimat tunggal daripada kalimat majemuk, yang dapat berupa kalimat aktif maupun pasif, negatif atau positif, serta kalimat dengan susunan beruntun atau inversi. B. Pilihan kata. Sastra anak pada umumnya menggunakan kata-kata yang sudah dikenal oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kata-kata konkret lebih banyak digunakan daripada kata-kata abstrak. Istilah khusus dalam bidang ilmu tertentu juga tidak banyak atau jarang digunakan. Yang C, yaitu gaya bahasa atau majas. Sedikit sekali digunakan majas. Hal ini berkaitan dengan ciri pilihan kata yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sastra anak lebih banyak menggunakan kata-kata konkret. Kalaupun digunakan majas yang digunakan adalah majas yang sudah dikenal oleh anak. Misalnya, menggunakan majas personifikasi dalam cerita tentang binatang yang dapat berperilaku seperti manusia. Yang kedua dapat kita lihat dari segi kesastraannya. Dapat dilihat dari unsur intrinstiknya, terutama pada karya fiksi. Dalam hal ini, ciri itu dilihat dari unsur intrinsik utama sastra, yaitu A. Alur cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, menurut hukum kausalitas atau sebab akibat. Cerita anak biasanya memiliki alur yang sederhana dan berbentuk linear. Artinya, pada cerita itu hanya ada satu alur utama yang tidak bercabang, dan tidak alur yang digunakan biasanya berupa alur maju atau linear. Yang B adalah karakteristik atau tokoh cerita. Dilihat dari individunya, tokoh cerita anak dapat berupa manusia, binatang, atau tanaman. Bahkan benda lain seperti
peralatan rumah tangga. Apabila tokoh cerita berupa manusia, biasanya yang menjadi tokoh utama adalah anak-anak. C. Tema. Cerita anak biasanya memiliki tema tunggal atau satu tema mayor tanpa subtema atau tema minor. Hal ini terkait dengan kemampuan anak yang terbatas dalam menggali tema dalam bacaan. Pada umumnya, anak hanya mampu mengungkap tema yaitu transparan, sederhana, seperti kebaikan akan mengalahkan kejahatan, orang jujur akan mendapat kebahagiaan, dan pahlawan pasti menang. Materi yang keempat yaitu fungsi sastra anak. Sastra anak berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak serta menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Sastra memberikan pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Sastra anak mempunyai beberapa fungsi khusus sebagai berikut. Yang pertama, melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak-anak. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa anak-anak lebih suka membaca hanya untuk mencari kesenangan. Niat awal untuk mencari kesenangan dapat dijadikan sebagai jembatan untuk melatih dan membiasakan anak bergelut dengan dunia buku. Jika anak-anak telah terbiasa membaca bacaan anak, maka akan merangsang kebiasaan atau hobinya untuk membaca buku-buku pelajaran dan buku umum lainnya. Yang kedua yaitu membantu perkembangan intelektual dan psikologis anak. Memahami suatu bacaan bukanlah pekerjaan yang mudah. Jika anak-anak telah terbiasa membaca, maka hakikatnya mereka telah terbiasa memahami apa yang dibacanya. Kebiasaan memahami bacaan tentu akan sangat membantu perkembangan intelektual atau kognisi anak. Demikian pula sajian cerita atau kisah dari berbagai hal dalam karya sastra anak akan menumbuhkan rasa simpati atau empati anak-anak terhadap berbagai kisah tersebut. Dengan demikian, sastra anak dapat membantu perkembangan psikologi atau kejiwaan anak untuk lebih sensitif terhadap berbagai fenomena kehidupan. Yang ketiga yaitu mempercepat perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak berjalan secara bertahap seiring dengan perkembangan fisik dan pikirannya. Kematangan berpikir sangat menentukan perkembangan bahasa anak. Demikian pula sebaliknya, perkembangan bahasa sangat menentukan kematangan berpikir anak. Anak-anak yang biasa membaca bacaan anak dapat memperoleh bahasa atau kosakata atau kalimat lebih banyak dan lebih cepat jika dibandingkan dengan anak-anak lain. Tentu, jika anak-anak cepat, perkembangan bahasanya akan membantu tingkat kematangan berpikirnya. 4. Membangkitkan daya imajinasi anak. Secara leksikal, kata imajinasi memang dapat diartikan sebagai hayalan. Namun, imajinasi dalam karya sastra tidaklah sepenuhnya berisi hayalan tanpa ada kaitannya dengan realitas. Imajinasi dalam sastra tidak lain hanyalah sebuah media untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan pengarangnya. Oleh sebab itu, esensi dan substansi imajinasi dalam karya sastra adalah realitas kehidupan manusia. Anak-anak yang biasa membaca sastra atau bacaan anak akan terbiasa turut merasakan dan melibatkan pikiran atau imajinasi, sehingga seolah-olah dia yang mengalami peristiwa dalam karya yang dibacanya. Dengan begitu, imajinasi akan menumbuhkan pemikiran yang kritis dan kepekaan emosional yang tinggi dalam diri anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari sastra anak. Sastra anak ini mempunyai beberapa manfaat berikut. Yang pertama yaitu manfaat tentang keindahan yang melekat pada sastra anak itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan nilai estetis itu?
estetis itu mengandung arti indah ataupun keindahan. Jadi, manfaat dari estetis dalam apresiasi sastra anak adalah manfaat tentang keindahan yang melekat pada sastra anak itu sendiri. Yang kedua, memberikan berbagai informasi tentang pengubahan sikap dan tata laku melakukan pelatihan, di mana itu berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan itu ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan satu generasi ke generasi berikut melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Jadi, pendidikan dapat terjadi di bawah bimbingan orang lain ataupun secara otodidak atau belajar sendiri. Yang ketiga yaitu kepekaan batin ataupun sosial. Apa sih yang dimaksud dengan kepekaan batin ataupun sosial itu? Kepekaan batin atau sosial itu adalah mudah terasa, mudah tersentuh, mudah bergerak, tidak lalai, dan tajam menerima ataupun meneruskan pengaruh dari luar. Yang keempat yaitu menambah wawasan, yaitu menambah kemampuan menuntut ilmu pengetahuan di sekitar kita dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pengembangan kejiwaan ataupun kepribadian, yang dimana pengertian pengembangan kepribadian adalah proses pengembangan diri serta penyesuaian diri terhadap lingkungan di sekitar kita. Apa yang terjadi jika sastra anak ini tidak ada? Mungkin kita akan menghadapi berbagai masalah ataupun permasalahan. Ada 4 permasalahan yang terjadi jika sastra anak ini tidak ada. Yang pertama yaitu keterampilan berbahasa terhambat, imajinasi dan kreativitas terbatas, kesulitan memahami dunia, dan kehilangan nilai moral. Dalam menciptakan sastra anak, tentunya seseorang harus menyajikan karya sastra yang sesuai dengan dunia dan karakteristik anak. Sastra anak ini sangat penting untuk pembelajaran mental, moral, dan juga kepribadian seorang anak, serta meningkatkan kreativitas dan imajinasi seorang anak. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.